Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6B peserta Latsar dari penyelenggara BPKOM VU Wilayah 1 Medan tahun 2025 akan melakukan pembuatan video yaitu terkait penerapan nilai berakhlak dari tokoh-tokoh idola masing-masing. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dulu masing-masing anggota. Mungkin dari saya sendiri, yaitu sebagai selaku moderator. Halo semua, perkenalkan nama saya Fiska Evelyn Mafuah, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Saya berasal dari unit kerja Balai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Wilayah Riau. Seperti itu. Mungkin kita lanjut dari Bang Ferdi nih. Bang Ferdi, ayo perkenalan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiantah, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, unit kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bang Ferdi. Mungkin lanjut ke Kak Fitri nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Fitri Novianti, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, dari unit kerja Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan. Oke, makasih Kak Fitri. Mungkin lanjut ke Kak Grifma nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grefma Aurelia Orisanti, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, unit kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih Kak Grifma. Mungkin lanjut ke Bang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yudi Henry, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Unit kerja saya di BP2 JK Wilayah Riau. Oke, makasih Bang Ihsan. Mungkin kita langsung aja ya, Kak semua lanjut ke apa sih penerapan nilai berakhlak dari masing-masing tokoh idola nih dari Kakak semua. Mungkin aku bakal yang pertama ini aku bakal nanyain ke Bang Ihsan. Siapa sih tokoh idola Kakak dan seperti apa penerapan nilai berakhlaknya nih? Itu. Untuk di tugas ini saya memilih Jenderal Sudirman sebagai tokoh panutan. Alasan saya memilih Sudirman itu sebenarnya dulu tuh saya penasaran kenapa sih jalan Sudirman itu selalu menjadi jalan protokol utama di kota-kota besar. Nah, jadi setelah saya mencari eh, mengenai latar belakang beliau, dan sebenarnya waktu sekolah itu sebenarnya nama Sudirman ini tidak begitu sering dimention ya di buku-buku sejarah kita ini untuk pengalaman saya. Jadi justru yang sering disebut nama itu tokoh-tokoh proklamator di bidang politik, dan sementara Sudirman ini adalah tokoh kemerdekaan Indonesia di bidang militer. Dan sedikit saya ceritakan mengenai biografi beliau. Sudirman ini lahir 24 Januari 1916, dan beliau lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya itu seorang buruh kerja di pabrik gula, dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi dari kecil Sudirman ini dibesarkan oleh pamannya. Untuk jejak karir Sudirman yang saya coba jelaskan secara singkat aja. Awalnya Sudirman itu menjadi seorang guru di perguruan taman siswa. Lalu beliau aktif berorganisasi dan bergabung ke Muhammadiyah. Lalu untuk jenjang karir militer Sudirman ini pertama kali dimulai pada tahun 1944 beliau bergabung dengan PETA. Lalu setelah Indonesia merdeka, Sudirman diangkat menjadi Komandan Divisi 5 Tentara Keamanan Rakyat atau sekarang dikenal sebagai TNI. Setelah dipilih menjadi komandan, beliau terpilih menjadi Panglima Besar TKR dan dilantik secara resmi oleh Presiden Soekarno. Jadi jenjang karir militer Sudirman ini sangat pesat ya pada usianya yang saat itu masih 29 tahun. Dan hal itu bisa dia capai karena kecerdasan dan kemahiran beliau dalam memimpin dan mengayomi pasukan. Pada tahun 1946 hingga 48, beliau memimpin TNI dalam berbagai operasi militer menghadapi agresi militer Belanda I dan II. Dan pada tahun 48, ini pada masa agresi militer Belanda kedua itu, Sudirman ini ternyata mengalami sakit parah, yaitu TBC. Jadi di tengah perang beliau tetap berdedikasi untuk berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Jadi beliau berjuang dengan kondisi hanya setengah dari paru-parunya, dengan hanya memiliki satu paru-paru. Pada tahun 49,
Sudirman beserta pasukannya berhasil memukul mundur Belanda dan menunjukkan kekuatan diplomasi militer Indonesia. Dan pada tahun 1950 kondisinya semakin terus menurun. Dan pada 29 Januari 1950 beliau wafat di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Jadi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Jenderal Sudirman itu, yang pertama kita coba ambil dari nilai berorientasi pelayanan. Beliau selain mengajar, juga memimpin dan berjuang untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Untuk nilai kompeten, tanpa gelar tinggi, tapi memiliki kecakapan luar biasa dalam memimpin. Harmonis, beliau mengayomi prajurit, dekat dengan rakyat, dan menjunjung persatuan. Lalu untuk nilai loyal yang bisa diambil, beliau ini sangat setia pada bangsa dan negara, dan tidak tergoyahkan dalam kondisi yang dia alami. Selain itu, beliau juga adaptif dalam mengubah strategi, berpindah rute, memimpin gerilya dengan ketangkasan, dan kolaboratif. Sudirman mempersatukan militer dan sipil, tokoh agama, dan juga rakyat. Gitu, sekian Pak untuk tokoh panutan saya. Oke, makasih Bang Ihsan. Mungkin lanjut ke aku penasaran untuk tokoh panutan dari Kak Grefma. Kak Grefma siapa nih tokoh panutannya? Bisa tolong dijelasin penerapan dari nilai berakhlak dari tokoh panutan Kakak. Oke, kebetulan tokoh panutan saya sama Bang Ihsan sama ya. Tadi juga udah dijelasin lengkap sama Bang Ihsan terkait apa namanya, mulai dari pendidikan, kemudian latar belakang Jenderal Sudirman. Saya mungkin langsung aja ke ini ya, apa namanya, nilai-nilai yang relevan yang bisa diterapkan oleh kita sebagai ASN berdasarkan teladan Jenderal Sudirman. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Jenderal Sudirman selalu mendahulukan kepentingan rakyat, seperti yang kita tahu ya, di atas kepentingan pribadi. Beliau adalah seorang pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan pasukan dan rakyat, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Kemudian ada nilai akuntabel. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Kepemimpinan beliau yang sangat akuntabel tercermin dalam setiap tindakan dan strategi yang dijalankan dalam perang. Terus kemudian ada harmonis, meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit dan penuh tekanan, Jenderal Sudirman selalu menjaga hubungan yang harmonis antar sesama pasukan dan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya kesatuan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian ada loyal. Jenderal Sudirman menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara meskipun menghadapi kondisi fisik yang sangat berat. Yang kita tahu Jenderal Sudirman itu apa namanya terkena TBC ya, tapi beliau tetap apa namanya dengan cita-cita kemerdekaan dan selalu berusaha menjaga keutuhan NKRI. Nah, sebagai ASN, nilai loyalitas ini mengajarkan kita untuk setia pada tugas negara, kemudian menjaga integritas, serta berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan penuh dedikasi. Kemudian ada nilai adaptif. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan situasi, Jenderal Sudirman selalu mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat. Dikenal dengan taktik gerilyanya ya. Kemudian, meskipun beliau menghadapi berbagai kondisi yang penuh kesulitan, seperti sakit yang diderita, Jenderal Sudirman tetap mampu mengubah strategi dengan taktik untuk memenangkan perjuangan. Nah, di sini kita sebagai ASN juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, serta tantangan-tantangan baru yang muncul di dunia pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya ada kolaboratif. Jenderal Sudirman sangat menghargai kerjasama antar sesama pejuang dalam merebut kemerdekaan. Beliau memahami bahwa untuk mencapai kemenangan, semua pihak harus bekerja sama, saling mendukung dan mengesampingkan perbedaan demi tujuan bersama. Itu dia yang dapat kita pelajari dari Jenderal Sudirman ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, makasih Kak Greva. Mungkin kita bisa ngeliat ya penerapan nilai berakhlak dari Jenderal Sudirman dari Kak Ihsan dan Kak Grefma nih. Kayak berbeda nih perspektif dan pandangannya mungkin, tapi intinya tetap sama. Oke, mungkin lanjut kita ke Bang Ferdi nih. Aku penasaran sama tokoh penerapan nilai berakhlak dari tokoh panutan Bang Ferdi. Siapa nih Bang Ferdi? Saya lagi ngetek video, oke? Nanti dikat dulu ya, oke? Oke, terima kasih Mbak Iska. Kalau saya mengambil tokoh panutan adalah Buya Hamka, karena beliau berasal dari tanah Minang, gitu kan. Maka saya sangat tertarik dengan perjuangan beliau, hidup beliau. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu terkait beliau. Dia adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Nah,
populer dengan nama penanya Hamka. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ya, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta. Nah, kemudian dia adalah seorang ulama dan juga sastrawan Indonesia. Dia juga berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Nah, dia juga terjun dalam politik yang melalui Masyumi sampai partai tersebut dibuarkan dan pernah juga menjabat sebagai ketua MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir. Nah, sebenarnya banyak kisah dan nilai dan refleksi yang bisa dijadikan inspirasi ya dari beliau, terutama untuk menguatkan nilai-nilai berakhlak ya bagi ASN. Nah, kisah yang sangat menarik itu bagi saya adalah ketika dia pernah ditolak ya sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tidak memiliki ijazah dan kemampuan bahasa Arab yang terbatas. Nah, hal itu mendorong dia untuk pergi ke Makkah. Lewat bahasa Arab yang dipelajarinya, kemudian Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kemudian setelah itu dia kembali ke tanah air dan bekerja sebagai wartawan sambil menjadi guru agama di Delhi. Nah, dari kisah tersebut kita dapat mengambil inspirasi untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, meskipun dia ditolak sebagai guru karena keterbatasan ijazah dan bahasa Arab, dia tidak menyerah. Dia belajar secara otodidak di Makkah. Nah, tentu hal ini merupakan ciri utama orang yang kompeten ya, karena ketekunan ini menunjukkan etos belajar ya sepanjang hayat. Kemudian dari kisah tersebut juga ya, ketika dia gagal di satu tempat atau sekolah Muhammadiyah itu, Hamka tidak berlarut dalam penolakan ya. Dia segera beradaptasi. Dia pergi ke Mekah, belajar, lalu kembali dengan peran baru sebagai wartawan dan guru agama. Nah, hal ini juga menunjukkan sikap adaptif ya, karena di mana saat situasi tidak sesuai dengan harapan, dia merespon dengan positif, bukan dengan mengeluh, tapi dengan beradaptasi. Kemudian nilai lain yang dapat kita pahami adalah meski beliau pernah ditolak oleh institusi pendidikan Muhammadiyah, ya, Hamka tidak menyimpan dendam atau berpaling dari perjuangan Islam dan dakwah. Dia kembali ke tanah air untuk berkontribusi sebagai guru dan wartawan. Nah, hal ini tentu menunjukkan sikap loyalitas pada misi pendidikan dan juga dakwah. Nah, kemudian selanjutnya ada quotes yang menarik nih dan mungkin sangat populer, cukup populer lah ya. Yakni kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, kita dapat mengambil nilai dan inspirasi dari sebagai ASN ya, bahwa bekerja bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, tetapi memberi manfaat nyata bagi orang lain. Nah, Buya Hamka ini mengingatkan bahwa kerja yang hanya sekedar rutinitas tidak berbeda dari naluri seekor hewan. Maka kerja yang bermakna adalah diniatkan untuk melayani, berdampak, dan penuh kesadaran moral. Tidak cukup hadir dan absen ya, tapi hadir dengan niat untuk mengabdi kepada masyarakat, negara, dan kemanusiaan. Nah, hal inilah sebagai bentuk mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nah, terakhir adalah beliau adalah sufi sejati yang tidak hanya fokus pada kehidupan spiritual individu, tapi juga berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Dan untuk memperbaiki masyarakat perlu menjunjung tinggi semangat kolaboratif dan tidak bisa berjuang sendiri. Maka beliau bergabung dengan Masyumi dan pernah juga menjadi ketua MUI. Nah, ini menunjukkan semangat kolaborasi dari beliau. Mungkin itu saja dari saya. Oke, wah keren banget nih Buya Hamka. Oke, makasih Bang Ferdi. Mungkin aku lanjut nih, aku penasaran ke Kak Fitri. Siapa sih tokoh panutan dari Kak Fitri dan bagaimana penerapan nilai berakhlak dari tokoh panutan Kak Fitri? Oke, makasih Rizka. Di sini aku mengangkat tokoh panutan aku adalah Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso ya. Tapi sebelumnya aku juga bisa jelasin profil singkat dari Jenderal Hugeng. Nama lengkapnya tadi Hugeng Imam Santoso. Dia lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921 dan wafat di Jakarta 14 Juli tahun 2004. Jabatan terakhir dia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, di mana masa kecil dan pendidikannya itu dia lahir di keluarga sederhana di Pekalongan, kemudian dia bersekolah di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi di Sukabumi, kemudian melanjutkan masternya di Amerika Serikat. Kemudian selama karir dia di kepolisian, dia pernah menempati berbagai posisi penting. Yang pertama dia pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1956, kemudian pernah menjadi Menteri Iuran Negara pada tahun 1959 dan pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1968. Dia dikenal sebagai Kapolri yang kelima
dikenal juga sebagai polisi yang sangat jujur, berani, dan bersih dari korupsi. Kalau teman-teman sempat pernah tahu, Gus Dur pernah bilang ya, cuma ada 3 polisi yang bersih di Indonesia ini. Yang pertama adalah patung polisi, kemudian polisi tidur, dan yang terakhir adalah Jenderal Hugeng. Jadi itu sangat viral ya waktu itu ungkapan dari Gus Dur tersebut. Itu yang menjadi landasan saya menjadikan Hugeng ini menjadi tokoh panutan. Kemudian mungkin kasus besar yang pernah ditangani oleh Jenderal Hugeng ini adalah kasus Sum Kuning ya, kalau teman-teman pernah tahu. Itu gadis dari Yogyakarta yang diperkosa oleh sekelompok pemuda yang diduga merupakan anak pejabat tinggi atau orang berpengaruh di Yogyakarta. Nah, di situ itu adalah Jenderal Hugeng yang menjabat sebagai Kapolri, memerintahkan investigasi menyeluruh dan menolak segala tekanan politik meskipun pelakunya adalah anak dari pejabat tinggi Yogyakarta. Nah, dari nilai-nilai tersebut ada banyak nilai berakhlak yang bisa kita panut. Yang pertama, untuk berorientasi pelayanan, ini dia menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan melepaskan atribut jabatan saat melayani masyarakat. Teman-teman juga mungkin pernah tahu juga kalau si Jenderal Hugeng ini selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Dia sering turun ke lapangan, meskipun dia sudah Kapolri, dia sering turun langsung ke jalan, bahkan membantu masyarakat yang dipersulit urusan administrasi kepolisiannya tanpa perlu diminta sogok-sogokan gitu. Untuk nilai akuntabelnya, dia juga sangat meluruskan niat menerima amanah didasarkan pada niat yang baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika dia menjabat sebagai pejabat publik, Hugeng selalu menjalankan tugasnya dengan transparan. Pernah juga dalam beberapa kasus dia ditawari hadiah mobil mewah dari seorang pengusaha, terutama ketika dia menjabat di Sumatera Utara. Kemudian tapi dia tidak menerimanya dan dia menolak bahkan melaporkan tindakan tersebut. Jadi dia sangat transparan dan akuntabel. Kemudian untuk nilai kompeten, kita sudah sama-sama tahu bahwa dia pasti memiliki pemahaman yang dalam tentang tugas dan hukum, terus dia juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan disiplin. Dia dibuktikan juga dia pernah menjabat di berbagai posisi strategis dan berhasil menjalankan reformasi internal di kepolisian. Kemudian nilai harmonisnya, tentu saja dia juga bersikap sama terhadap seluruh pegawainya, dia juga menjaga hubungan baik dengan bawahannya, tidak bersikap otoriter, dan selalu mendengarkan pendapatnya. Jenderal Hugeng juga selalu menolak perlakuan istimewa ya dengan menjaga kesetaraan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Untuk nilai loyal, dia juga menggunakan fasilitas kedinasan secara bijak. Jadi dia menolak seluruh fasilitas mobil dinas, rumah mewah, pengawalan pribadi, dan penjagaan di depan rumah yang seharusnya menjadi haknya sebagai Kapolri waktu itu. Kemudian untuk nilai adaptif, dia sangat cepat menyesuaikan diri. Tadi seperti sudah saya sampaikan, ada kasus-kasus besar yang dia atasi dalam masa transisi politik dan pemerintahan yang tidak stabil. Jenderal Hugeng ini tetap mampu menjaga netralitas dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan sambil dengan tetap menjaga prinsipnya. Untuk nilai kolaboratif, Jenderal Hugeng ini juga selalu mendorong kerjasama antar instansi untuk memberantas kejahatan dan tidak bekerja secara individualis. Dia sangat membangun hubungan baik antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan citra kepercayaan dari masyarakat. Jadi sangat banyak nilai-nilai berakhlak yang bisa kita teladani ya dari Jenderal Hugeng. Mungkin itu, Fiska. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitri. Mungkin Ya. Jenderal Hugeng nih kebetulan untuk dari Fiska sendiri, siapa sih tokoh panutan itu Jenderal Hugeng juga nih, Kak Fitri. Kita Sama sama ya kita nih. ya. Oke. Ya, mungkin Fiska bakal bahas Jenderal Hugeng menurut perspektif menurut Fiska yang Fiska baca. Oke, kenapa sih Fiska milih Jenderal Hugeng itu karena anekdot dari Gus Dur yang tadi Kak Fitri udah jelasin yang soal 3 polisi jujur, yaitu ada polisi tidur, patung polisi, dan si Jenderal Hugeng itu sendiri. Nah, mungkin karena penjelasannya tadi udah dijelasin sama Kak Fitri, udah lengkap banget, mungkin Fiska akan lanjut aja ke intinya, yaitu apa sih poin-poin yang nilai berakhlak yang sudah diterapkan Jenderal Hugeng semasa hidupnya. Jadi mungkin untuk dinilai berorientasi pada pelayanan, Fiska melihat bahwa Jenderal Hugeng itu memandang polisi sebagai pelayan kepada rakyat, yaitu Jenderal Hugeng itu berupaya keras agar polisi tidak ditakuti, melainkan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari kasus di mana ketika Jenderal Hugeng menjabat sebagai Kepala Jabatan Imigrasi di Medan, yang sudah dijelaskan Kak Fitri tadi, ia menemukan banyak praktik suap dan pungli. Jenderal Hugeng langsung menghapus sistem yang mempersulit masyarakat dan menggantinya dengan pelayanan yang cepat dan transparan. Lalu untuk nilai akuntabel, di sini salah satu kisahnya yaitu Jenderal Hugeng itu pernah menolak tawaran pengusaha kaya yang berusaha untuk mengisi perabotan dari rumah dinasnya dengan perabotan mewah. Nah, tapi Jenderal Hugeng itu menolak keras dan memilih untuk membeli perabotan sederhana dengan uang pribadi, karena ia berpendapat bahwa perabotan itu bukan miliknya dan tidak pantas dibayar oleh pihak luar. Lalu selanjutnya adalah nilai kompeten. Jadi, menurut Fiska nih, Jenderal Hugeng itu adalah seorang yang sangat profesional di bidangnya. Contoh kasus ketika ia dipindah tugaskan sebagai Kepala Jabatan Imigrasi di Medan, itu adalah sebuah posisi yang jauh dari bidangnya saat itu. Tapi Jenderal Hugeng itu mampu merombak aturan yang berbelit-belit dan mempercepat exit permit, paspor, dan lainnya. Itu menunjukkan seberapa kompeten Jenderal Hugeng kepada
Jenderal Hugeng terhadap pekerjaannya. Lanjut selanjutnya adalah nilai loyal, yaitu saat menangani kasus perhiasan mewah milik Ibu Tien Soeharto, Jenderal Hugeng itu menemukan adanya keterlibatan oknum tertentu. Meskipun mendapat tekanan kuat dari atasan untuk menutup kasus, Jenderal Hugeng itu tetap bersikeras melanjutkan penyelidikan demi menegakkan keadilan dan hukum. Ini menunjukkan loyalitas yang teguh pada konstitusi dan negara yang ditunjukkan kepada Jenderal Hugeng. Lalu lanjut itu nilai harmonis, di mana Jenderal Hugeng ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan bawahannya. Ia sering mengunjungi pos-pos polisi di daerah-daerah terpencil untuk mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan moral. Ia membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh jajaran kepolisian yang membuat mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan jujur. Lanjut itu adalah nilai adaptif, di mana ketika menghadapi maraknya korupsi pada masanya, Jenderal Hugeng itu mengambil langkah-langkah inovatif untuk memberantasnya. Ia tidak hanya mengandalkan cara-cara lama, tapi juga membangun sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan transparan. Ia juga berani beradaptasi dengan perubahan politik, meskipun itu berarti mengorbankan jabatannya sendiri. Lalu selanjutnya adalah nilai terakhir, yaitu nilai kolaboratif, di mana dalam upaya memberantas korupsi internal kepolisian, Jenderal Hugeng itu bekerja sama dengan para bawahannya yang jujur untuk membentuk tim investigasi khusus. Ia juga membangun sinergi dengan media massa untuk membuka kasus-kasus korupsi kepada publik, menciptakan tekanan publik yang membantu proses reformasi. Mungkin itu nih nilai penerapan akhlak dari Jenderal Hugeng dari perspektif Fiska. Mungkin kita langsung aja ke kesimpulan. Menurut kakak-kakak sekalian, dari semua tokoh-tokoh yang sudah kita paparkan tadi ya, menurut kakak siapa sih tokoh yang paling atau yang penerapan nilai berakhlak itu sangat-sangat menonjol atau sangat menginspirasi? Mungkin aku bakal nanya nih satu-satu nih. Mungkin dari Kak Grefma duluan. Menurut kakak siapa sih dari semua tokoh yang sudah kita jelaskan? Tapi ini jangan menyebutkan tokoh sendiri loh ya. Jadi harus tokoh orang lain, Oke. oke? Kalau aku tadi yang Buya Hamka ya. Tadi Oke. yang melekat di aku, dia ditolak sebagai guru di Muhammadiyah karena tidak bisa bahasa Arab dan juga ini, tapi dia malah berangkat ke Mekah belajar secara otodidak. Tuh, Ya, keren, Buya keren. Hamka, Mm, keren. mm. Dari Kak Fitri sendiri, menurut Kak Fitri siapa nih? Sebenarnya bingung ya, tiga-tiganya keren-keren banget ternyata tokoh-tokohnya. Nggak bisa Bener-bener dipungkiri. keren. Tapi kalau disuruh milih, sepertinya aku akan milih Buya Hamka karena dia full package gitu kalau menurut aku. Jadi dia intelektualnya bagus, agamanya bagus, kemudian kontribusinya terhadap bangsa juga bagus. Mungkin kayaknya Buya Hamka sih Fiska pilihan aku. Oke, makasih Kak Fitri. Mungkin lanjut nih ke Bang Isan. Bang Isan, menurut Bang Isan siapa nih tokoh yang paling wah sangat ini? Kalau aku sih lihat buka Buya Hamka juga ya. Karena tadi itu quote-nya yang kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Dan menurutku ini enak banget ya. Memberikan kita pesan bahwa kita hidup sebagai manusia itu harus punya tujuan, memiliki nilai dan juga eh, bermanfaat bagi sesama. Setuju, setuju banget. Kalau Fiska gimana kalau Fiska? Kalau saya jujur juga Buya Hamka ya, karena jujur itu waktu ditolak penolakan itu sangat sangat memorable ya. Ketika dia berani beradaptasi, mengisi hal-hal yang belum diketahuinya, lalu dia belajar ke Mekah untuk belajar lagi untuk mencari tahu terus kembali lagi dengan versi yang lebih baik itu keren banget sih. Untuk dari Bang Ferdi nih, Bang Ferdi siapa nih sangat memorable dari yang lain? Wah, saya rasa ya semuanya baik ya, memorable. Yang paling berkesan saya Jenderal Sudirman. Walaupun dengan keterbatasan fisik, gitu kan, dia tetap memimpin perang dan lain sebagainya. Berkontribusi untuk Indonesia itu luar biasa sekali. Nah, saya rasa Jenderal Sudirman itu patut ya untuk dijadikan ASN. Oke, oke Bang Ferdi, makasih. Mungkin kalau kita bisa ngambil kesimpulan ya, jadi mungkin setuju nih ya kalau kita milih Boy Hamka sebagai representatif dari kelompok kita, kelompok 6B. Gimana nih kakak semua, setuju? Setuju, setuju, setuju. 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 Oke, jadi sebagai kesimpulan berarti eh, kita memilih Boy Hamka dari kelompok 6B sebagai tokoh panutan representatif dari penerapan nilai berakhlak gitu. Mungkin sekian dari video kelompok 6B hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kakak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.